Ya bener ya. Marilah kita bersama-sama menghentikan mengenal jasa arwah pahlawan yang telah mendahului kita, yang kini mereka semoga apa yang kita nilai kebangsaan hakikat kita menjadi suri tauladan bagi kita semua. Nah, ini tadi pencet gitu. Untuk nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati Wakil Gubernur Jawa Barat, yang dihormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kalangan tihang Kapolda Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kalangan tihang yang nu tengah Pangdam 3 Siliwangi, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Jorot kabana pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati kesepuhan tokoh masyarakat Jawa Barat, Cipopo Oce Junjunan, Bapak Ahmad Heriawan, Bapak Iwa Kardiwan, Ibu Wawan Ridwan, Ibu Tuti Setia Hidayat, Ibu Eni Suryaman, seluruh pimpinan tim, para pejabat baik sipil maupun TNI di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita memulai mendengarkan sambutan apa yang saya sampaikan, kita menyampaikan doa atas meninggalnya Ibu Solihin. Semoga almarhum mendapat tempat yang mulia, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacakan surat Al-Fatihah. Para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. itu kehalangan kehalangan tiang tengah mau ketinggalan pasukan pengibar bendera pusaka. Pada pagi hari ini kita bersama-sama melakukan renungan dan evaluasi melalui memahami hikmah secara mendalam tentang makna kemerdekaan Republik Indonesia yang hari memasuki tahun yang ke-8. Seluruh jajaran peserta upacara dari seluruh korps TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, dan yang baru selesai pendidikan Pancawira di Korps Marinir Cilacap Jakarta yang berbaris dengan rapi memperlihatkan kesetiaan dan menunjukkan pada semua. Iya, kalangin tiang pasti yang bisa. Kalau dengan kesempatan
kalau demikian aku sekarang yang mulai. Kemerdekaan adalah membebaskan. Membebaskan yang diinginkan adalah ada 4 hal yang menjadi komponen pembebasan kita. Kita harus terbebas atas hak atas kepemilikan tanah kita. Kita harus terbebas untuk menghirup udara yang bersih dalam setiap hari. Kita harus terbebas untuk menikmati matahari dalam setiap waktu. Kita harus terbebas dalam kehidupan untuk menikmati air yang berbeda, menjadi kekayaan alam yang bisa dinikmati semua tanpa harus berbiaya. Seluruh kemerdekaan itu ada dalam pikiran dan rencana para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dalam pikiran dan gagasan Bung Karno dan Bung Hatta. Ada dalam gagasan pikirannya Supomo. Ada dalam gagasan pikirannya Sahrir. Dan ada dalam pikiran seluruh para pendiri bangsa Indonesia. Seluruh para pendiri bangsa mencita-citakan bahwa kita suatu saat akan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Bahwa kita akan menjadi bangsa yang berdiri di depan terdepan dalam sejarah kebangsaan kita, dalam percaturan dunia, manakala kita sudah mau memerdekakan rakyat kita, memajukan rakyat kita, mencerdaskan kehidupan rakyat kita, memajukan kesejahteraan umum kita, maka fondasi yang harus dibangun oleh seluruh stakeholder, jajaran pemerintahan yang tertata di Provinsi Jawa Barat sampai tingkat desa, RT dan RW, mengembalikan kembali pesan sejarah kita bahwa bangsa kita harus memiliki hak atas kepemilikan tanah, bahwa bangsa kita harus mendapatkan air yang bersih, bahwa bangsa kita harus menikmati udara yang bersih, bahwa bangsa kita harus bisa menikmati dalam matahari dalam setiap waktu. Karena itulah spirit berdirinya sebuah bangsa, dan itulah prasyarat kedaulatan sebuah bangsa. Relung keadilan itu harus dibangun dalam sistematika berpikir strategik yang dinamakan pembangunan. Maka pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Saya tekankan sekali lagi bahwa pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Maka kepentingan rakyat yang mendasar adalah kepentingan rakyat untuk mendapat pendidikan yang memadai, dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi tanpa membedakan si kaya dan si miskin. Maka pendidikan melahirkan kesetaraan. Pendidikan bukan melahirkan eksklusivisme, tetapi pendidikan melahirkan kesetaraan. Yang kaya, yang miskin, penyandang disabilitas, semuanya setara di mata negara, semuanya setara dalam pendidikan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari negara. Maka pembangunan pendidikan dari mulai pendidikan dasar. Maka pada pagi hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat. Apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD, masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam. Masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikir bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh peristiwa itu. Karena tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi, maka kita harus berani melakukan